Sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk negeri ini. Belum ada tanda-tanda berakhir. Inilah musibah umat manusia di abad ini. Dan bagi kita kaum mukmin, musibah merupakan bagian dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya inilah yang harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan pernah menimpa kami melainkan apa yang memang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami. Karena itu hanya kepada Allah lah kaum mukmin harus bertawakal. Quran surah At-Taubah ayat 51. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya selalu ada hikmah di balik musibah yang menimpa umat manusia. Betapa luar biasanya sistem pernafasan manusia. Dalam sehari manusia bernafas sekitar 23.000 kali. Udara yang kita hirup rata-rata 6,3 sampai 13 liter per hari. Berarti sekitar 492 sampai 1000 galon per hari. Dalam sistem ini terdapat organ yang sangat penting, yaitu paru-paru yang beroperasi sangat menakjubkan tanpa disadari oleh manusia. Semua dirancang dengan sangat detail dan tentunya sangat teratur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan dan mengatur semua itu. Lalu pertanyaannya, pantaskah kita manusia sombong, merasa diri bahwa manusia itu sangat hebat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jelas kita manusia tidak boleh merasa sombong dan bahkan lebih hebat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tak sekedar menciptakan manusia dengan seluruh sistemnya. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kitab suci merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dialah penguasa alam semesta, manusia dan kehidupan. Al-Qur'an bukanlah buatan manusia, baik Arab maupun non-Arab. Al-Qur'an juga bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa ada manusia saat ini melancang sekali mengatakan bahwa justru dengan membanding-bandingkan yang mana lebih mulia, Al-Quran atau dengan yang lainnya, atau dia mengatakan pilih Al-Quran atau gagasan-gagasan manusia yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita pahami bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita manusia, khususnya umat muslim, terbebas dari kesalahan, kebatilan dan kontradiksi. Semua isinya benar dan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adla, la mubaddila likalimatihi wa huwas samiul 'alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 115. Apa maknanya? Qatadah mengatakan, maksudnya benar dalam ucapannya dan adil dalam semua keputusannya. Selalu benar dalam pemberitaan dan adil dalam tuntutan. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala beritakan adalah benar.
tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah adil. Tiada keadilan selain keadilannya. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah batil. Sungguh tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala melarang melainkan karena adanya kerusakan pada yang Dia larang. Tafsir Ibnu Katsir. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk berada pada kondisi tidak sempurna dan penuh keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia dan akal pikirannya, hasilnya pasti akan terbatas. Dikatakan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Siapa saja yang meyakini dan mengamalkan Al-Quran, dia pasti berada di jalan yang lurus, mendapatkan pahala, ridho dan surganya. Dan sebaliknya, siapapun yang mengingkari Al-Quran berarti dia telah kafir. Yang berpaling dari Al-Quran berarti dia telah tersesat. Yang mengabaikan Al-Quran berarti dia mendapatkan dosa, murka dan bisa mendapatkan nerakanya Allah. Inilah Al-Quran dalam akidah kita kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau ada yang menuduh sikap tegas seorang muslim memilih Al-Quran dibandingkan gagasan manusia intoleran dan radikal, justru cara pandang yang menuduh itulah yang bermasalah. Ketika memilih Al-Quran dianggap sebagai indikator radikalisme, sementara radikalisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan, itu sama saja berarti menuduh Al-Quran sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Inilah yang disebut dengan salah satu penistaan agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ingatlah, Al-Quran adalah petunjuk, jalan hakiki bagi kita manusia. Siapa saja yang mengabaikan Al-Quran akan terjerumus ke dalam jurang kegelapan dosa. Siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka ia akan selalu diliputi cahaya petunjuk dan tidak akan tersesat selamanya. Salah satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita manusia dalam semua aspek kehidupan. Di dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu serta petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tentunya segala urusan, segala perkara telah dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tak satu pun yang terlewat di dalam penjelasannya. Dan bila petunjuk ini dilaksanakan secara sempurna, tentunya kita bisa mendapatkan keberkahan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.